Jadi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi itu dibentuk ya, yang terakhir ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020. Jadi ini badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengakreditasi institusi, dalam hal ini perguruan tinggi ataupun program studi begitu. Jadi tentu saja badan ini karena sesuai dengan tugas dan fungsinya, dia melakukan akreditasi. Nah, apa nih yang menjadi acuan untuk akreditasi, yaitu standar nasional pendidikan tinggi gitu. Jadi ini kan sebenarnya kan sebuah pengakuan ya tentang sebuah penjaminan mutu ya di tingkat nasional. Karena kan seperti yang saya sampaikan tadi, acuannya kan standar nasional pendidikan tinggi. Oleh karena itu maka BAN memberikan kriteria peringkat ya. Yang saat ini ada peringkat unggul ya, kemudian ada peringkat baik sekali dan baik. Jadi artinya kalau sebuah perguruan tinggi memenuhi peringkat tertentu, itulah sebenarnya hasil dari penjaminan mutu yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut dengan acuan standar nasional pendidikan tinggi gitu. Jadi saya kira karena perguruan tinggi itu sebenarnya hakikatnya adalah sebuah penjaminan mutu ya, dan ini saya kira sangat penting karena disitulah sebenarnya ukuran-ukuran dari hal-hal yang sifatnya akademik dan non-akademik sesuai dengan standar nasional, dalam hal ini standar nasional pendidikan tinggi di Indonesia begitu. Ya, jadi kan perguruan tinggi di Indonesia itu kalau menurut data kan 4.500 lebih ya sekarang, luar biasa. Jumlahnya cukup banyak begitu. Nah, tentu saja semua perguruan tinggi sesuai ketentuan undang-undang begitu, maka wajib gitu, wajib untuk memiliki akreditasi. Jadi artinya bukan kompetisi sebenarnya, tetapi bagaimana semua perguruan tinggi mendaftarkan, mengirimkan beberapa proposal dalam bentuk instrumen ya kita sebutnya, untuk bisa dinilai oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi artinya perguruan tinggi itu memang memiliki kewajiban ke sana begitu. Dan saya kira BINUS sudah melaksanakan itu begitu. Kalau kita lihat akreditasi institusi itu mulai tahun berapa ya? Tahun 2000-an sudah mulai ada, dan BINUS mulai tahun 2008 ya ikut proses ini gitu. Pertama, kalau ini kan akreditasi institusi ya, jadi memang kalau di nasional ya akreditasi institusi hanya ada satu, yaitu akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Nah, kita memperoleh akreditasi unggul gitu. Nah, akreditasi lain yang diperoleh oleh BINUS itu adalah akreditasi di tingkat program studi ya. Ada yang dari BANPT, ada juga dari lembaga-lembaga akreditasi luar negeri ya, kan kita beberapa prodi sudah juga memperoleh akreditasi internasional ya, seperti misalnya untuk kelompok bisnis dan manajemen begitu ya, kita mendapatkan akreditasi AACSB begitu, misalnya itu akreditasi internasional yang sangat punya reputasi. Kemudian untuk prodi-prodi teknik ya, kita dapat akreditasi dari IBET ya, itu juga sebuah pemeringkat akreditasi yang luar biasa ya. Lembaga akreditasi IBET itu sudah sangat terkenal dan menjadi rujukan prodi teknik di seluruh dunia gitu. Ya, jadi untuk memperoleh akreditasi unggul buat BINUS ini saya kira perjalanan yang cukup panjang. BANPT sendiri ya baru ya meluncurkan akreditasi institusi untuk perguruan tinggi itu awalnya dimulai tahun 2000-an. 2000-an itu tahun 2000 BANPT menyiapkan semua instrumen pengukuran begitu, uji coba dan lain-lain, dan akhirnya baru dimulai tahun 2007 dan BINUS 2008 waktu itu. BINUS waktu itu termasuk yang diprioritaskan untuk memproses akreditasi institusi bersama dengan 25 perguruan tinggi lainnya. Ya waktu itu terutama adalah perguruan tinggi negeri ya saat itu.
Nah, ketika proses awal itu ya dengan persiapan yang cukup baik yang dilakukan oleh BINUS ya untuk pertama kalinya, maka kita di tahun 2008 itu kita memperoleh akreditasi B. Ya, waktu itu dapat akreditasi B. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kemudian banyak sekali perbaikan yang kita lakukan begitu ya, sehingga tahun 2016 kita memperoleh akreditasi A waktu itu, akreditasi A. Kemudian tahun 2020 kan ketentuan mengenai akreditasi dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi, maka urutan peringkat akreditasi itu dari A, B, C menjadi unggul yang paling atas, kemudian yang kedua adalah baik sekali, yang ketiga baik. Karena adanya perubahan itu, maka perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi A bisa ya melakukan konversi ke unggul dengan cara dia mengirim instrumen yang sudah diisi tentu saja yang kita sebut dengan instrumen suplemen konversi atau ISK. Nah, BINUS mengirim ISK gitu di tahun ini. Kemudian ya puji syukur bahwa ISK-nya sudah dinilai di mana di dalamnya ada aspek tentang dosen, tentang penjaminan mutu perguruan tinggi, kemudian yang ketiga tentang capaian di bidang riset, penelitian ya dan pengabdian masyarakat. BINUS lolos nih, dapat akreditasi unggul. Nah, tentu saja upaya-upaya dilakukan BINUS itu sungguh luar biasa ya. Jadi artinya kita bekerja dengan tim yang solid begitu ya, mulai dari wakil rektor, dekan, ketua jurusan, unit-unit yang ada di sini di bawah arahan Bapak Rektor begitu dan dukungan yayasan yang sangat kuat begitu sehingga kita bisa memperoleh akreditasi unggul begitu. Ini adalah kerja bersama yang diperoleh oleh BINUS dan ini adalah sebuah pengakuan di tingkat nasional dan saya kira ini mesti kita jaga begitu ya. Kita jaga sepenuhnya sehingga kita membuktikan bahwa akreditasi unggul itu betul-betul unggul gitu. Ya, bukan setelah akreditasi kemudian kita berpangku tangan ya, tidak sama sekali. Bahwa ini adalah kita harus bisa mewujudkan sebuah prestasi ke depan yang terus menjadi lebih baik lagi begitu. Pertama kalau kan dari A tadinya ya, dari A ke unggul. Kalau dari A ke unggul itu kita mengirimkan instrumen suplemen konversi. Nah itu pertama adalah dari sisi dosen, kemudian kedua adalah dari sisi penjaminan mutu, kemudian yang ketiga adalah dari sisi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi 3 poin besar itu yang saya kira sangat penting ya untuk pengukuran di instrumen suplemen konversi. Namun sebenarnya kan sebelumnya kita memperoleh akreditasi A. Untuk A ke unggul kita mengirimkan ISK tadi itu. Tapi sebenarnya secara keseluruhan yang dinilai itu ada 9 kriteria. Mulai dari visi, misi, tujuan dan strategi, kemudian tata pamong, tata kelola dan kerjasama, kemudian ada mahasiswa, ada sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana itu juga dinilai pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan yang terakhir adalah luaran dan capaian tridharma. Itu semua ada 9 kriteria. Oleh karena itu sebenarnya waktu A kan 7 kriteria, waktu menjadi unggul menjadi 9 kriteria. Dari A ke unggul itu menggunakan instrumen suplemen konversi, 3 aspek tadi itu, yaitu aspek dosen, kemudian aspek penjaminan mutu perguruan tinggi, dan yang ketiga adalah aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Setelah dinilai maka konversi kita lulus begitu, menjadi unggul. Sebelumnya adalah A begitu. Itu aspek-aspek yang dinilai dan tentu saja yang tadi ada pertanyaan di aspek mana yang cukup berat ya tadi saya sampaikan. Ya 3 ISK tadi itu, di aspek dosen, kemudian di aspek penjaminan mutu dan juga aspek penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu saya kira 3 aspek penting sehingga kita bisa lolos ISK-nya dan menjadi unggul gitu. Jadi gini ya, jadi kan namanya akreditasi ini kan yang menilai dari lembaga lain, lembaga eksternal, di luar BINUS. Artinya ini sebenarnya lembaga ini menilai adalah untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat begitu. Pertama tentu saja
itu adalah sebuah, kita bisa mengatakan itulah sebuah hasil dari proses kerja keras, usaha-usaha yang dilakukan oleh BINUS, sehingga outcomes-nya dilihat oleh BAN PT. Karena BAN PT yang sekarang ini dalam menilai itu adalah outcome base ya, bukan input, bukan proses, tapi ya dinilai outcomes-nya. Nah, tentu saja dengan hasil akreditasi ini bagi mahasiswa sangat penting, semoga ini bisa memotivasi ya untuk bisa terus berprestasi, berkarya, berinovasi untuk kemajuan BINUS. Dosen juga demikian ya, dosen bisa memberikan ilmunya, memberikan pendampingan kepada mahasiswa sehingga kita bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian juga masyarakat, dunia industri, ya pemerintah semuanya bisa menilai, bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh BINUS itu sesuai dengan standar, bahkan melampaui standar nasional pendidikan tinggi sehingga kita bisa memperoleh akreditasi unggul. Ini semua tentu saja adalah sebuah pencapaian atas hasil kerja keras kita ya. Semua pemangku kepentingan yang berhubungan dengan BINUS, saya kira memberikan andil yang besar untuk bisa BINUS mencapai akreditasi unggul ini gitu. Ya jadi penting ya, yang sering sekali disampaikan oleh Pak Rektor bahwa akreditasi ini juga harus ditunjukkan ya oleh mahasiswa, dosen, bahwa kita ini unggul loh gitu. Kalau kita unggul, maka kita harus bisa menampilkan kinerja yang unggul pula gitu, kan gitu ya. Kan bukan sekedar akreditasi kemudian kita berpangku tangan tidak menghasilkan apa-apa gitu. Nah, ini tentu saja mesti kita pahami betul-betul. Nah, tentu saja ke depan harapannya adalah program studi yang ada di BINUS selain bisa memperoleh akreditasi nasional, harapan kita adalah bisa meraih akreditasi internasional gitu. Dan ini sudah dicobakan ya. Beberapa program studi di BINUS sudah memperoleh akreditasi dari HIEC ya, lembaga akreditasi di Taiwan, kemudian ACSB itu dari Amerika, IBET dari Amerika, kemudian sekarang yang lagi disiapkan adalah ASIN ya. ASIN ini dari Jerman begitu. Jadi kita tentu ingin bahwa penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional maupun internasional itu mengakui bahwa proses pembelajaran semua yang dilakukan baik akademik maupun non-akademik di BINUS University itu memang bermutu dan berkualitas sehingga dia layak mendapatkan pengakuan akreditasi nasional dan juga internasional.